Selamat malam, saya Nur Umairo, mahasiswa KKBS Akuntansi, kelas Sejarah Pemikiran. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pemikiran salah satu tokoh eksistensialisme, Friedrich Nietzsche. Untuk lebih jelasnya, saya akan mulai presentasinya. The Death of God, salah satu tulisan Friedrich Nietzsche dengan God is Dead, yang sebagai kalimat populer dari seorang filsuf Jerman ini. Jika kita hanya membaca tanpa memahami maksudnya, mungkin kalimat tersebut akan menyinggung umat-umat beragama. Namun sebenarnya Nietzsche tidak pernah menyebutkan bahwa Tuhan telah hidup di suatu waktu, lalu sekarang tidak. Nietzsche beranggapan bahwa orang-orang, manusia-manusia di luar sana bertindak bodoh dan mengalami delusi. Ia menuliskan pemikirannya dengan harapan para pembaca tulisannya ini dapat berkolusi dengannya dan ingin mengembalikan masa depan moralitas. Gagasan tentang suatu hal yang benar dan yang salah, perbuatan baik atau jahat, hanya masuk akal jika di dunia dengan eksistensi Tuhan. Lantas, jika Tuhan mati, apa yang akan terjadi selanjutnya? Nietzsche mendeskripsikan dirinya sebagai seorang yang tidak bermoral, bukan seorang yang sengaja melakukan kejahatan, namun mempercayai bahwa kita bisa saja melampaui moralitas. Nietzsche memiliki pemikiran bahwa kematian Tuhan akan memungkinkan untuk membuka kemungkinan baru dalam kemanusiaan. Tentu hal ini cukup menakutkan sekaligus membahagiakan bagi pandangan Nietzsche. Menakutkannya karena manusia tidak punya lagi batas-batas norma antara suatu hal yang benar, suatu hal yang salah, perbuatan baik, dan perbuatan jahat. Selain itu, tidak adanya lagi aturan hidup yang sudah diatur di dalam agama yang sudah diatur dalam agama dan tidak ada lagi batasan tindakan moral. Membahagiakannya menurut Nietzsche karena ia mempercayai setiap individu ini sebenarnya tanpa moralitas pun mereka bisa menetapkan nilai-nilai diri mereka sendiri. Pada pandangan beragama, kita meyakini adanya hal benar dan salah dan berpegang teguh pada ajaran tersebut. Nilai-nilai baik yang diwarisi seperti nilai kasih sayang, saling tolong-menolong, kebaikan, kepentingan, orang mendahulukan kepentingan orang banyak dan hal baik lainnya membuat Nietzsche bertanya dan berspekulasi tentang dari mana nilai-nilai ini sebenarnya hadir dan tercipta. Gagasan moralitas mengenai kebaikan menurut pandangan Nietzsche berawal dari rasa iri dari suatu hal yang lebih kuat, di mana dalam ajaran kita diajarkan bahwa setiap individu itu, setiap manusia itu adalah sama, dipandang sama. Namun menurut Nietzsche hal ini merupakan kesalahan berpikir yang serius. Dalam tulisannya, ia menggambarkan orang pada masa depan tidak terhalang oleh moralitas konvensional. Mereka akan menciptakan nilai-nilai baru dalam perkembangan manusia. Namun hal ini cukup mengkhawatirkan karena manusia masa depan akan cenderung mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Nah, saya lagi untuk membahas fenomena masalah perilaku sosial dan masyarakat di masa kini yang berkaitan dengan pemikiran Nietzsche ini, yaitu di mana kita bisa lihat fenomena-fenomena zaman sekarang yang lagi hype itu mengenai LGBTQ. Jika dikaitkan dengan fenomena masalah perilaku sosial dan masyarakat di masa kini yang berkaitan dengan pemikiran Nietzsche ini, kita kembali lagi kepada pemikiran Nietzsche yang memikirkan bahwa jika Tuhan telah mati akan membuka kemungkinan baru dalam kemanusiaan. Nah, saat ini tentu kita bisa lihat dan saksikan
di mana fenomena yang sedang booming dan hype sekali itu sedang maraknya kaum LGBTQ dimanapun, di setiap sisi dunia. Nah, mereka mengklaim hal tersebut merupakan identitas diri mereka. Dan hal tersebut merupakan realisasi dari pemikiran Nietzsche ini menurut saya, di mana manusia sudah melewati batasan norma, sudah melewati batasan norma, tidak ada lagi batasan-batasan antara suatu hal yang benar dan salah, dan tidak adanya lagi aturan yang sudah diajarkan sebelumnya kepada kita. Dan itu hal ini sudah melampaui moralitas di mana dalam kehidupan beragama kita diajarkan bahwa manusia itu diciptakan dengan dua jenis, laki-laki dan perempuan. Sedangkan kita ketahui kaum LGBTQ ini memiliki membagi banyak jenis, laki-laki bisa menjadi seorang perempuan atau perempuan bisa menjadi seorang laki, atau mereka tidak memiliki identitas secara gender maksudnya. Nah, fenomena ini menurut saya adalah bentuk dari pemikiran Nietzsche yang harusnya untuk manusia bisa melampaui batasan moral, dan fenomena LGBTQ ini menjadi salah satu contohnya. Dalam tulisannya pun ia menggambarkan orang masa depan tidak terhalang oleh moralitas konvensional. Seperti yang saya bahas sebelumnya, tidak lagi zaman sekarang tidak lagi banyak orang tidak lagi memikirkan moralitas konvensional. Mereka akan menciptakan nilai-nilai baru dalam perkembangan kehidupan manusia. Ya, seperti fenomena tersebut. Dan namun hal ini cukup mengkhawatirkan karena manusia saat ini akan cenderung mendapatkan apa yang diinginkan tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Nah, ada salah satu kutipan dari Friedrich Nietzsche ini, yaitu "Lambs had birds of prey, but that doesn't mean we should despise the birds of prey for carrying off and devouring the lambs." Ini maksudnya tulisan Nietzsche ini membela hak untuk orang-orang yang kuat, yang dimana orang-orang kuat ini selalu dituntut untuk mengasihani orang-orang lemah secara moralitas. Nietzsche menekankan emosi dan pikiran yang tidak rasional untuk membentuk nilai-nilai manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam.